Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Nyayu Sri Ayu Nuryaningrum sebagai mahasiswa Sosiologi FISIP Unsri Angkatan 2018 akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat mengenai rekayasa sosial dan pembelajaran sosial sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah perencanaan sosial. Seperti yang kita ketahui, masyarakat adalah makhluk sosial yang mengalami dinamika sosial sehingga tidak selalu dalam kondisi yang statis. Berbagai masalah sosial dapat terjadi di kalangan masyarakat dan perlu upaya untuk memecahkan masalah tersebut agar dapat memperbaiki sistem sosial yang mengarah pada kehidupan yang lebih baik. Masalah sosial dapat disebabkan karena kesalahan berpikir yang berkembang di masyarakat, sehingga diperlukan rekayasa sosial. Pada prinsipnya, rekayasa sosial merupakan suatu upaya untuk mengubah masyarakat ke arah yang dikehendaki. Dengan kata lain, rekayasa sosial merupakan perubahan sosial yang telah direncanakan. Sebuah rekayasa sosial dilakukan karena situasi sosial berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Perubahan sosial akibat modernisasi lebih banyak menimbulkan masalah-masalah sosial, sehingga itulah yang dijadikan konsep dari rekayasa sosial ini. Tujuan diadakannya rekayasa sosial ialah agar menjadikan masyarakat dengan suatu tatanan dan sistem yang lebih baik sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dalam rekayasa sosial, terdapat 7 tahapan. 5 tahapan awal merupakan tahapan perencanaan, sedangkan 2 tahapan akhir merupakan tahapan penyelesaian. Pada tahapan perencanaan terdiri dari pengumpulan informasi, identifikasi masyarakat, pendekatan berbasis masyarakat, pelibatan kegiatan, dan juga pembentukan kelompok. Sedangkan pada tahapan penyelesaian terdiri dari evaluasi tindakan dan juga peningkatan kapasitas pemahaman pada masyarakat. Berbeda halnya pada pembahasan mengenai pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial ini lebih mengarah kepada pembelajaran secara langsung dari orang lain, sehingga tidak heran bahwa ada norma-norma sosial yang harus dipatuhi. Ditambah lagi adanya sanksi dan reward bagi pelaku sosial. Pembelajaran sosial dapat dilakukan melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Pada dasarnya, pembelajaran sosial merupakan tahapan kegiatan dalam menyelenggarakan proses perencanaan sosial yang berpusat pada situasi dan kondisi yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar. Pembelajaran sosial akan membentuk hubungan antara stimulus dan respon yang memandang bahwa segala tingkah laku masyarakat tidak lain adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan mereaksi terhadap kejadian tertentu yang dialami di dalam kehidupannya. Inilah yang menjadi konsep dari pembelajaran sosial tersebut. Adapun teori pembelajaran sosial menurut Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yaitu berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan juga pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola pembelajaran sosial. Terdapat 5 karakteristik dalam pembelajaran sosial. Yang pertama yaitu unsur pembelajaran sosial mengenai pemerhatian dan peniruan. Yang kedua yaitu tingkah laku boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu individu meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan. Sedangkan yang keempat, individu memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Dan yang kelima, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai. Dari penjelasan materi mengenai rekayasa sosial dan pembelajaran sosial, dapat disimpulkan bahwa kedua hal tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Tidak mungkin dapat terjadinya rekayasa sosial tanpa adanya pembelajaran sosial, begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.